Oke, sebelumnya aku terima kasih dulu ya buat teman-teman media yang sudah hadir ya semua. Aku barusan sudah dapat info bahwasanya yang bersangkutan, Ibu Ratna Sarumpait atau nenek kandung saya, sudah hadir di Barreskrim Polri untuk memenuhi panggilan undangan ya, undangan klarifikasi mengenai terlapornya dirinya dalam kasus dugaan penggelapan dengan tuntutan pasal 375 KUH pidana ya. Dari yang saya tangkap, statement beliau menyatakan bahwa saya ini kayaknya masih salah tangkap ya sepertinya, atau memang dibelok-belokkan seperti itu, saya tidak tahu juga. Yang saya tangkap dari beliau bahwasanya tadi berkata, menyampaikan kepada pers, kepada media, katanya saya masih mempersoalkan, dan yang saya persoalkan ini adalah harta ayah saya yang masih hidup, bukan milik saya, bukan hak saya. Oke, saya di depan teman-teman media sekarang saya sampaikan ya, bahwasanya memang I know yang saya persoalkan memang saya tidak dari awal saya memang sudah menyampaikan kepada teman-teman media semua, saya tidak pernah mempermasalahkan harta ayah saya. Karena memang saya juga tahu pribadi ayah saya ini alhamdulillah masih hidup, masih diberikan Tuhan umur ya. Kan jadi begini, bermulanya permasalahan keluarga ini sampai masuk ke ranah hukum itu kan karena adanya pertama kami, ibu saya itu melaporkan terkait penelantaran anak ya di Polres Metro Jakarta Timur. Oke, itu yang pertama. Yang mana itu merembet, saya melihat bahwa ada potensi penggelapan di sini karena memang ayah saya ini kan punya tanggung jawab. Oke, kalau beliau bilang bahwasanya ayah saya ini masih hidup, hartanya atau apapun asetnya itu memang bukan bukan hak saya. Memang saya tahu bahwasanya ayah saya ini masih hidup. Saya tidak pernah sekalipun saya menyampaikan atau memberikan statement bahwasanya saya ini mempersoalkan harta ayah saya. Saya hanya menuntut kejelasan bahwasanya ayah saya ini memiliki tanggung jawab ya. Adik saya masih di bawah umur ya, yang mana itu ditelantarkan ayah saya dari mulai 2021 secara material. Oke, dan ditelantarkan secara kasih sayang dan perhatian itu semenjak 2012. Oke, teman-teman media, saya ceritakan dulu permasalahan ini bermula dari secara kronologi ya. Pada tahun 2012 ketika ibu saya, ini kan Ibu RS juga dalam klarifikasinya, dalam podcast klarifikasinya itu menjelaskan juga ya, bahwasanya ini katanya bermula dari ibu saya menuntut pengampuan seperti itu terhadap Ibu RS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, saya sampaikan alasan yang tidak disampaikan oleh Ibu RS mengapa ibu saya sampai menuntut pembatalan pengampuan seperti itu ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena begini, saya ini memang punya ayah yang diberikan keistimewaan oleh Tuhan. Ya, ayah saya ini menderita skizofrenia ya. Itu mulai dari sebelum menikah dengan ibu saya. Oke. Jadi sebelum menikah dengan ibu saya, ayah saya memang sudah memiliki kondisi demikian, seperti itu. Oke. Siapa yang menikahkan? Kenapa bisa orang dengan kondisi maaf sekali tidak cakap hukum seperti itu bisa menikah kemudian bisa memiliki anak seperti saya dan saudara-saudara saya bisa menikah dengan ibu saya? Karena saya jelaskan dulu, kakek saya, ayahnya ayah saya ya, ini kakek dari ayah ya, itu memang menjodohkan ayah saya kepada ibu saya. Kakek saya almarhum Ahmad Fahmi ini menemui kakek saya dari ibu ya, almarhum Ahmad Kadir, untuk meminta anaknya ini menikahi putranya. Karena memang masih saudara jauh ya, kakek saya dua belah pihak ini masih saudara jauh, kita memang masih family di Palembang. Itu meminta untuk menikahi biar ada yang ngurusin anaknya, seperti itu. Karena posisinya di saat itu, di tahun itu ya, ibu saya dan ayah saya itu menikah 1998. Sedangkan Ibu RS sudah bercerai dengan almarhum kakek saya itu dari tahun 85. Lalu sahnya itu 87 ya, 1987.
sudah bercerai dari tahun 1987. Sedangkan menikah orang tua saya, ibu dan ayah saya itu di tahun 1998. Jadi memang dari 87 ke 98 tuh range-nya jauh sekali ya, teman-teman ya. Jaraknya tuh jauh sekali seperti itu. Makanya dalam klarifikasi di podcastnya RS bilang kalau saya dia sangat menyesali pernikahan ibu dan ayah saya katanya, karena katanya beliau tidak dilibatkan. Ya memang tidak dilibatkan karena memang kakek saya dengan Ibu Ratna Sarumpait saja sudah bercerai dari tahun 1987. Kakek ayah dan ibu saya itu menikah di tahun 1998 dan itu memang atas permintaan dari almarhum Ahmad Fahmi, kakek dari ayah, meminta kepada Ahmad Kadir. Itu itu ayah dari ibu saya. Jadi memang dijodohkan seperti itu dari persetujuannya. Lalu waktu itu ayah dari ibu saya memang keberatan karena menyampaikan Pak Fahmi, anak kamu maaf dengan kondisi seperti ini apa bisa bertanggung jawab gitu, karena mau menikah kan waktu itu. Lalu disampaikan oleh memang kakek saya itu kan saat itu pengusaha ya. Disampaikan tenang aja kalau untuk masalah pembiayaan dan segala macam itu memang dijamin oleh almarhum Ahmad Fahmi, kakek saya saat itu waktu masih hidup. Menikahlah ayah dan ibu saya sampai dengan malapetaka mulai terjadi di keluarga kecil saya itu memang dari tahun 2007 ya, dimana 2007 ini almarhum Ahmad Fahmi ini ayah dari ayah saya, kakek dari ayah ya, itu meninggal dunia. Tahun 2008 Ibu RS ya, Ratna Sarumpait itu memohonkan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari ibu saya. Oke. Jadi ibu saya jelaskan lagi, 2008 itu ibu saya ini hamil adik saya ya, anak terakhir ya, anak bungsu dari ibu saya. Ketika hamil dan memanfaatkan momen di mana ibu saya dulu ini buta hukum seperti itu, nggak begitu mengerti hukum ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi begini, yang disampaikan dari podcastnya Ibu RS ini kan dia beranggapan memang ini yang berhak harta ayah saya ini yang berhak adalah beliau sebagai ibu, karena dia bilang ada undang-undang yang mengatur ini yang berhak itu sedarah. Saya nyatakan di sini teman-teman itu benar tapi dipotong ya. RS menyampaikannya memang dipotong ya, setengah-setengah, bahwasanya di undang-undang tersebut yang disampaikan itu bisa berhak sedarah maupun semenda. Apa itu semenda teman-teman? Semenda itu hubungan antara suami dan istri ya, seperti itu ya. Jadi saat itu 2008, begitu 2007 almarhum kakek saya meninggal 2008, Ibu RS ini, nenek saya ini tiba-tiba memohonkan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan ibu saya, tanpa seizin ibu saya. Oke. Dan tiba-tiba menjadi pengampu. Jadi segala macam kebutuhan ayah saya ini yang megang ya beliau, yang menafkahi kami sekeluarga, istrinya, bahkan anak-anaknya saat itu masih kecil-kecil, yaitu Ibu RS. Dulunya kami memang ditanggung oleh almarhum Ahmad Fahmi melalui perusahaan ya yang dijaminkan oleh kakek saya untuk keberlangsungan hidup keluarga Iqbal atau ayah saya ya, yang mana saat itu memang udah punya anak. Nah yang menjadi satu poin lagi yang memang ini ditutupi ya oleh Ibu Ratna Sarumpait, ini ditutupi ya teman-teman, dimana saat pengampuan itu dimohonkan oleh Ibu RS tahun 2008, permohonan pengampuan itu yang saya pernah sama siapa ya, one shot kalau nggak salah ya waktu itu ya, itu saya pernah lampirkan buktinya, salinan resminya ya, penetapannya itu barang bukti dari permohonan Ibu RS hanya akte kelahiran ayah saya saja. Itu sebagai permohonan pengampuan, yang mana harusnya Ibu Ratna Sarumpait ini kan mengajukan juga dong KTP daripada ayah saya atau kartu keluarga daripada ayah saya. Kenapa beliau hanya melampirkan akte kelahiran ayah saya? Karena patut kita duga ya, itu untuk menutupi status daripada ayah saya. Ingat, tadi kan saya sampaikan ke teman-teman ya, 2008 itu Ibu RS ini memohonkan pengampuan atas Muhammad Iqbal, ayah saya, dan Ibrahim, ada adiknya ayah saya ya, nomor 3. Itu memang kondisinya juga tidak cakap hukum. Itu hanya melampirkan akte kelahiran ayah saya saja, yang mana harusnya 2008 itu status daripada ayah saya ini memiliki 2 orang anak saat itu, saya dan abang saya, yang mana di saat yang sama ibu saya itu hamil anak ketiga, adik saya. Oke, dan tidak melampirkan KTP dan akte kelahiran, dan itu sudah menjadi kejanggalan ya, karena
ayah saya ini kan memang sudah berstatus berkeluarga ya. Di kartu keluarga kan sudah bisa kakak, sudah bisa ketahuan bahwasanya nih ayah saya udah punya 2 orang anak, udah punya seorang istri, udah punya tanggung jawab seperti itu. Nah, ini yang tidak disampaikan oleh Ibu Ratna Sarumpait, teman-teman. Atika Hasyolan juga tidak ada tuh, saya lihat untuk menyampaikan hal itu kan. Dan tadi yang Ibu RS sampaikan setelah diperiksa memenuhi undangan klarifikasi ya daripada Bareskrim Polri hari ini, saya lihat statementnya masih sama, yang itu lagu lama kaset kusut lah, yang mempermasalahkan soal katanya saya ini masih mempermasalahkan harta ayah saya yang belum hak saya. Ya ampun teman-teman, saya bilang berkali-kali dan saya sampaikan ke teman-teman media, saya tidak mempermasalahkan harta ayah saya. Saya juga tahu ayah saya masih hidup dan alhamdulillah saya bersyukur atas hal itu. Namun Ibu RS ini tidak menyampaikan bahwasanya dia dilaporkan loh di Polres Metro Jakarta Timur terkait penelantaran. Saat ini sudah berjalan hampir 1 tahun, Kak. Karena itu memang penelantaran ini kita laporkan sebelum Bareskrim ini muncul. Jadi karena kita laporkan penelantaran di Jaktim, akhirnya kita mengumpulkan barang bukti. Bukti-bukti kita kumpulkan, lalu kuasa hukum saya itu menyurati badan lembaga yang terkait ya, BHP, Balai Harta Peninggalan, yang mana itu diatur undang-undang untuk wajib melaporkan. Jadi BHP ini sebagai lembaga pengawas ya teman-teman. Dan itu kita temukan bahwasanya BHP mengeluarkan apa ya bahasanya tuh, statement lah seperti itu, bukan pernyataan, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Ibu RS tidak pernah melaporkan pengampuannya ke Balai Harta Peninggalan, yang mana padahal wajib loh teman-teman, diatur di pasal 449 KUH Perdata. Ya teman-teman bisa baca semua, pasal 449 KUH Perdata itu mewajibkan seorang pengampu untuk mendaftarkan harta yang diampuhnya kepada lembaga pengawas pengampu sebagai transparansi lah seperti itu wujud. Namun ini tidak dilakukan dari mulai tahun 2008 yang saya bilang tadi, pengampuan diajukan sampai dengan hari ini, sampai dengan waktu itu 2024 kita melapor di di Polres Jaktim. Dari situlah saya muncul dan tergerak untuk melaporkan di Bareskrim Polri terkait dugaan penggelapan. Ya wajar dong kita menduga penggelapan. Gini loh, ayah saya ini punya supply untuk menafkahi anak-anaknya, tidak dijalankan. Kami minta, tidak diberikan. Kami bertanya, tidak diberitahu. Ada undang-undang yang mengatur untuk lembaga pengawas, tidak dilaporkan. Lalu kita untuk menjalin komunikasi yang baik secara kekeluargaan juga tidak terjadi. Saya diusir, bahkan untuk hanya sekedar minta biaya pendidikan tuh saya diusir. Benar teman-teman, saya diusir. Abang saya juga merasakan hal yang sama seperti itu. Makanya kita terdorong lah untuk melaporkan ini ke Bareskrim Polri, yang mana ini sebenarnya niat baik saya juga agar permasalahan ini cepat selesai teman-teman. Kalau misalkan ini kan negara hukum, kalau misalkan saya main hakim sendiri kan itu nggak benar ya. Ini negara hukum, dan sebelumnya juga kami sudah mencoba segala cara sebelum masuk ke ranah hukum. Kami sudah mengirimkan somasi sampai dengan 3 kali, kuasa hukum saya saat itu ya, mengirimkan somasi kepada Ibu Ratna Sarumpait itu sampai dengan 3 kali dan tidak digubris sama sekali. Ya sudah, kami melayangkan langkah hukum agar cepat menemukan titik terang dari permasalahan ini, seperti itu teman-teman. Setelah tadi kan diperiksa kan tadi dirimu bilang ini Ratna Sarumpait masih itu aja nih yang iya statementnya ya. Apa sih yang kamu harapkan dari Ibu RS sendiri? Artinya kan buat juga pengen cepat masalah cepat selesai, damai lah gitu. Gimana? Yeah. Oke, kalau permasalahan ini kalau memang beliau berharap cepat selesai, berharap juga cepat menemukan titik terang, ya kita semua pihak juga memang menginginkan itu seperti itu. Karena kita juga, siapa sih yang mau masalah keluarga kayak gini masuk ke ranah hukum, masuk ke dunia maya, berlarut-larut, bertahun-tahun lamanya, yang mana ini permasalahan selesai, aduh malu untuk masuk ke publik tuh, malu sebenarnya. Saya ini dengan sangat terpaksa, dengan berat saya melaporkan nenek saya ngomong di depan media ini saya dengan terpaksa, dengan berat hati, karena saya memang tidak ingin untuk melaporkan
nenek saya ini nenek saya sendiri loh. Nggak mungkin dong saya udah anggota keluarga saya yang memang sudah lanjut usia seperti itu, masa saya mau penjarakan gitu? Iya kan nggak mungkin juga. Cuman ya hal ini kan terpaksa saya lakukan demi menemukan titik terang permasalahan seperti, karena kalau nggak seperti ini nggak akan selesai. Cita-cita peminta hak. Nggak minta kejelasan, karena gini, ayah saya ini kan masih sampai saat ini masih punya tanggung jawab nih. Adik saya saat ini masih di bawah umur, yang mana dia sudah ditelantarkan secara material dari tahun 2021. Itu juga sebenarnya dari saya belum dewasa, cuma ya udah nggak usah dihitung lah. Kalau saya alhamdulillah saya bisa survive. Saya menganggap ini memang ujian dari Tuhan, memang agar saya ini loh kehidupan memang seperti ini gitu. Cuman kan saya nggak bisa dong mendiamkan ini terus menerus. Adik saya ini butuh perhatian, adik saya ini butuh kasih sayang dari seorang ayah. Sedangkan dari 2012 pertama kali ayah saya dipisahkan dengan ibu saya, itu bayangkan umur saya saja itu masih 11 tahun. Bayangkan adik saya itu masih sangat di usia yang masih sangat belia seperti itu, sudah kehilangan sosok seorang ayah gitu. Yang mana kalau misalkan ada yang bilang, kan ayah kamu sakit, enggak teman-teman, ayah saya ini memang tidak cakap hukum, tapi dia yang tidak bisa mengambil keputusan seperti itu aja. Ayah saya ini memang orangnya sangat penyayang terhadap anaknya. Saya tidak pernah sama sekali seumur hidup saya mendapat kekerasan, bahkan dimarahin pun saya tidak pernah. Jadi memang kasih sayang ayah saya itu luar biasa kepada anak-anaknya, apalagi ke adik saya ini yang bungsu nih, yang anak terakhir nih. Tapi kan sampai saat ini masih untuk bertemu dengan ayahnya saja susah, untuk dinafkahi saja tidak, untuk dikabari saja susah, untuk berkabar. Jadi saya nggak bisa mendiamkan ini, saya terpaksa mengambil langkah hukum agar ya balik lagi agar cepat terang. Jadi saya tidak mengharapkan hak ini kembali ke saya. Sebenarnya gampang, kalau secara kekeluargaan saya nuntut Ibu RS, coba ada transparansinya. Coba ini anak-anaknya bertemu dengan ayahnya tidak ada batasan, tidak ada halangan, tidak ada segala macam, bisa anytime 24 hours 24/7 bisa bertemu kapanpun, bisa ngajak jalan kemanapun, bisa dan tidak ada masalah intinya. Saya ingin itu. Jadi kalau misalkan Ibu RS kelak ingin melalui jalur damai ya mediasi, karena memang dari awal saya sampaikan teman-teman media itu, kami memang, saya dan kuasa hukum membuka seluas-luasnya pintu mediasi. Kami tidak menutup mediasi. Kalau kalian mau baik kuasa hukumnya atau mungkin Ibu RS terlapor mau ketemu saya atau mau janjian dengan kuasa hukum saya, silakan. Dari awal sudah saya sampaikan ke teman-teman media bahwasanya kami membuka pintu mediasi seperti itu. Jadi saya memang berharap ini cuma selesai aja. Untuk kedepannya hak ini bagaimana, mungkin itu bisa dibicarakan secara kekeluargaan kalau itu ya. Intinya saya cuma pengen ayah saya ini kembali bertanggung jawab ya, menjalankan kembali tanggung jawabnya, kembali kami bersatu lagi ya, karena aku pengen juga ya, udah lama banget gak ketemu ayah saya. Terakhir ketemu ayah saya itu 2019 teman-teman, sekarang 2025 sudah lama sekali. Jadi seperti itu, kami ingin kembali ke kembali hadirnya sosok ayah dalam keluarga kami. Kami juga pengen tidak ditelantarkan, baik secara material, secara kasih sayang, dan secara perhatian, seperti itu harapan saya. Cara material sendiri, warisan sendiri ada apa aja sih? Nah, ini yang saya susah ya jawabnya ya Kak. Karena gini, secara material itu kan ayah saya gini, almarhum kakek saya ini memang pengusaha, meninggalkan sekian, katanya sih 82 sampai 84 ya, kurang lebih ya seperti itu, ke ahli waris, 8 ahli waris. Karena kebetulan kakek saya ini menikah 3 kali. Ibu RS ini istri pertama kakek saya, cerai di tahun 87. Istri kedua juga memiliki 2 orang anak, cerai di tahun 85 kalau nggak salah ya. Lalu istri ketiga ini memang cerai mati ya, tidak cerai sampai meninggal. Jadi ahli warisnya ada 8, 82 aset itu dibagi sesuai ketentuan hukum Islam dan segala macam. Disahkan sudah dengan PAJS, Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lalu memang sudah dibagikan seperti itu. Nah, ayah saya ini memang memiliki beberapa aset yang sebenarnya saya kurang tahu ya.
untuk pastinya, karena memang kan saya sampaikan tadi, kami ini tidak pernah bertanya, tidak diberitahu, apalagi inisiatif dari Ibu RS selaku pengampu itu memberitahu saya, ini loh ayahmu tuh asetnya ini enggak, karena buktinya di statement barusan di Barreskrim Polri aja dia masih beranggapan ini hak dan harta ayahnya, dia belum berhak. Ya itulah gambaran sehari-hari teman-teman, bahwasanya kalau saya menemui dia ya itu jawabannya gimana, kayak gimana kita nggak cari jalan lain untuk mencari titik terang gitu loh. Aku nggak pengen tahu ayahku punya apa aja, tapi please kalau punya anak, adik saya ya terutama yang di bawah umur, saya nggak butuh lagi, alhamdulillah saya bisa cari uang sendiri, saya sudah bisa berdiri di atas kaki saya sendiri, saya sudah menyelesaikan kuliah saya sudah saya intinya saya ingin adik saya diperhatikan baik secara material, perhatian maupun kasih sayang seperti itu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan kakak tadi, hak-haknya apa aja, saya belum bisa pastiin, karena kalau misalkan saya tahu banyak, kalau misalkan maksudnya saya tahu beberapa ya, tapi kalau misalkan saya belum pegang data, saya nggak berani ngomong nih. Kalau misalkan saya ngomong tahu-taunya itu punya hak waris milik ahli waris lain, kan saya nggak berani ya ngeklaim seperti itu. Jadi intinya yang tahu seperti itu Ibu RS selaku pengampu. Jadi kakak bisa tanyakan aja ke Bu Ratna Sarumpait seperti itu, karena saya nggak berani jawab pastinya, kami nggak pegang datanya, dan ditanya pun saya nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah ada penjelasannya, nggak pernah ada transparansinya, itu nggak pernah ada teman-teman. Jadi ya nggak bisa saya jawab kalau itu, mohon maaf. Kak, yang sebelumnya juga sempat dijelaskan bahwa kakak juga sebenarnya sudah dikasih rumah, kendaraan, dan lain sebagainya, itu gimana tuh kak? Memang betul adanya kak? Dan sekarang seperti apa, memang diberikan untuk anak-anak atau bagaimana? Oke, untuk ya Ibu RS dan Atikah Hasiholan waktu itu pernah bilang, anak ini katanya nggak tahu diri ya, saya dianggap mungkin kayak nggak tahu diri ya mungkin ya, bahwasanya saya ini udah dikasih rumah, ibu saya juga dianggap nggak tahu diri karena udah dikasih rumah, udah dikasih kendaraan ya, dikasih mobil, lalu kemudian menuntut, nah itu yang saya maksud tadi, pengampuan yang saya ceritakan tadi, ini yang tidak diceritakan oleh Ibu RS, yang mana katanya ibu saya ini gila harta, serakah gitu loh, makanya nuntut Ibu RS pengampuannya, padahal ibu saya ini merasa dia tidak dimintai izin, tidak pernah dijelaskan. Ibu saya lagi fokus hamil adik saya, melahirkan, tiba-tiba Teng Ibu RS sudah jadi pengampu ayah saya, segala macam kebutuhan dipenuhi oleh dia, dan dia semena-mena. Itulah yang mengakibatkan ibu saya, jadi Ibu RS ini tidak menceritakan secara lengkap, jadi kausalitasnya atau sebab akibatnya itu tidak tergambarkan dengan jelas seperti itu. Tidak pernah diberikan keterangan dari RS tuh ibu saya tuh menggugat karena apa? Di pandangan dia ibu saya ini serakah, ibu saya ini gila harta, udah dikasih mobil, dikasih rumah. Sekarang saya jelasin gini, memang dari awal pernikahan perjodohan yang tadi saya ceritakan tahun 1998, Ahmad Fahmi, kakek almarhum pewaris, itu memang sudah menjanjikan ingin memberikan rumah ya, rumah tempat tinggal untuk pasangan suami istri ibu saya dan ayah saya. Cuman waktu itu memang kami ini tinggal bersama dengan almarhum pewaris dan bersama dengan ibu dari almarhum. Jadi memang Ahmad Fahmi ini ibunya itu juga ibu saya yang ngurusin. Kita dulu nggak tinggal bareng sama RS, kita nggak tinggal serumah sama Bu RS. Awalnya kita tinggal dengan almarhum dan ibunya almarhum, itu buyut saya. Itu kita tinggal di rumah di Jalan Jatinegara Timur. Sampai dengan tahun 2000 saya lupa ya, lebih kurangnya 2006 sekitar segitulah. Itu baru kami pindah rumah, kami tinggal dengan Ibu RS saat itu, bersama dengan waktu itu masih serumah dengan Ibu Atika Hasiholan, waktu itu masih belum menikah, jauh kan umurnya. Waktu itu dengan anaknya Ibrahim juga, adik dari ayah saya, itu kita tinggal bersama dengan Ibu RS di rumah Jalan Kampung Melayu kecil 5 nomor 24 itu. Lalu kemudian ibu saya berinisiatif lah ketika 2011 itu mendengar dari ahli waris lain menjelaskan bahwasanya ada salah satu aset yang sudah dijual berupa saham ya kalau nggak salah ya. Itu ibu saya akhirnya meminta kepada Ibu RS bahwasanya memang itu benar, ibu saya yang meminta sendiri kepada Ibu RS untuk dibelikan rumah.
Tapi yang saya tangkap seperti ini, Ibu RS kan menggambarkannya ibu saya ini nggak tahu diri ya, udah dikasih rumah, dikasih mobil. Saya jelasin teman-teman, sandang papan pangan itu tanggung jawab daripada suami. Teman-teman bisa pelajari sendiri di undang-undang perkawinan, itu mengatur tentang itu ya. Kenapa harus dipinta dulu? Inisiatif dong. Ayah saya ini punya harta, katanya hartanya banyak, sediain dong tempat tinggal untuk anak dan istrinya. Ayah saya ini punya tanggung jawab, anaknya 3, laki semua lagi, pusing gak tuh? Anaknya 3, punya istri juga. Jadi ini sebuah kewajiban bagi ayah saya, yang mana ayah saya sangat mampu melakukannya. Ini harusnya nggak perlu diminta, udah dipenuhi nggak sih? Oke. Nah ini nggak dilakukan nih sama Ibu RS selaku pengampu. Inisiatif lah ibu saya akhirnya minta. Akhirnya waktu itu kita pindah di sekitaran tahun 2011 sampai dengan 2012 baru kita pindah rumah di daerah Condet ya, Jakarta Timur. Oke, kita tinggal di perumahan itu. Lalu ada lagi untuk mobil. Jadi seperti ini saya jelasin teman-teman. Saat awal tinggal di di rumah baru di Condet saat tahun 2012 itu, posisinya saya ini kelas 5 SD. SD saya ini, sekolah saya masih di Tebet. Karena dulu saya tinggal bareng sama Ibu RS. Gak mungkin dong ibu saya harus bolak-balik tiap hari nganterin 2 anak. Satu saya masih SD, SD saya di Tebet. Lalu abang saya ini masih SMP, SMP-nya di Pasar PSPT. Itu masuknya apa sih PSPT? Tebet juga. Nah Tebet juga ya? Iya Tebet juga tuh, sama-sama di Tebet nih, anaknya 2 nih. Baliknya beda-beda lagi, yang SD balik duluan, SMP baliknya sore. Gak mungkin dong bolak-balik Jakarta Timur motoran nungguin anaknya 2 sekolah masih kecil-kecil. Ibu saya akhirnya inisiatif lah minjem mobil, atau karena mobil di rumah kampung Naya itu banyak, minjem atau minta 1. Akhirnya waktu itu dikreditkan lah oleh atas nama Atikah mobil itu. Lalu ketika ada konflik 2012, lebih kurang 4 atau 5 bulan setelah kita pindah rumah, itu mobil ditarik lagi. Jadi kita sampai dengan saat ini gak ada mobil, gak ada kendaraan mobil di rumah. Teman-teman bisa lihat sendiri kok. Atau tanya ke security satpam perumahan saya, tanya aja, gak apa-apa. Kita gak ada mobil dari dulu. Jadi memang ini pernah terjadi doang, walaupun cuma beberapa bulan, dan ini sangat digembor-gemborkan oleh Bu RS dan Bu Atikah ya kayak katanya. Yang mana biar tujuannya saya lihat biar seolah-olah ibu saya ini nggak tahu diri banget gitu. Padahal itu mobil udah nggak tahu raib dari kapan, itu masih ada apa enggak nggak tahu saya. Dan soal rumah itu balik lagi ke tadi. Rumah ini kan tanggung jawab daripada seorang suami, itu diatur dengan undang-undang perkawinan. Saya lupa undang-undangnya nomor berapa, 76 kalau nggak salah. Nanti saya baca lagi, atau teman-teman juga bisa pelajari sendiri di undang-undang perkawinan. Sandang papan pangan ini tanggung jawab daripada suami. Oke, jadi ini nggak perlu dibahas lagi lah. Menurut saya ini basi. Kalau masih bahas-bahas ibu saya nggak tahu diri karena udah dikasih rumah ini, itu basi lah ya. Ada lagi mungkin teman-teman pertanyaan yang mau disampaikan? Jadi intinya lo pengen cuma ketemu bokap lah. Iya, ketemu bokap. Diperhatikan adikmu ini. Betul, di nafkah. Iya, diperhatikan secara, secara semua tadi, material, kasih sayang, dan perhatian. Ini adalah wujud dari nafkah. Jadi nafkah ini nggak seperti yang kita bayangkan aja teman-teman, duit bulanan, misalkan duit jajan, nggak itu doang. Nafkah ini kan ada nafkah lahir dan nafkah batin, seperti itulah. Itu perhatian juga termasuk, kasih sayang juga termasuk. Perhatikanlah, ini kan anaknya masih pada kecil-kecil. Dari tahun 2012 ayah saya dipisahkan ya, bukan ayah saya meninggalkan keluarga saya, enggak, dipisahkan oleh Ibu RS. Itu kan dari usia kami masih belia-belia banget. 2012 itu saya udah umur 11 tahun, abang saya 13 tahun, adik saya itu masih 2 tahun setengah. Adik saya di usia 2 tahun setengah sudah kehilangan sosok figur seorang ayah sampai dengan hari ini. Tolong dong diperhatikan. Ini loh rumah kami jelas. Dan kami nggak pernah, kemarin ada yang bilang ya, saya lupa itu statementnya siapa, bilang bahwasanya kita ini melarang security, kita menyuruh, kayaknya Ibu RS di podcastnya, saya lupa juga ya, nanti saya cari lagi, berkata demikian, katanya kami ini ayahnya itu tidak boleh dilarang untuk bertemu dengan anak-anaknya. Teman-teman bisa wawancarain security di perumahan saya kalau mau ya, saya bisa atur janjinya dengan mereka-mereka ini, bahwasanya kami tidak pernah melarang ayah saya untuk berkunjung
menjenguk anak-anaknya di perumahan kami. Itu tidak pernah, itu bohong. Kami nggak pernah bilang begitu. Kita nggak pernah menyampaikan, Pak Iqbal kalau ke komplek ini jangan boleh masuk ya. Nggak pernah. Kita nggak pernah kayak gitu. Malah kita menanti kehadiran ayah saya 2012 sampai dengan 2025. Ya ampun, itu berapa tahun. Ayah saya nggak pernah ke rumah sekali doang waktu itu buat sekitar 2016 atau 2015 saya lupa, itu untuk meminta restu, minta doa karena beliau waktu itu pergi haji. Waktu itu bersama juga dengan Ibu RS. Nah, saya pengen tanya, Ibu itu haji bisa loh. Kok anaknya masih pada dibawa, masih bayi, masih kecil-kecil, kok nggak dijenguk? Itu kan yang jadi pertanyaan sebenarnya. Ibu RS ini nggak cerita sepenuhnya. Jadi ya teman-teman bisa nilai sendiri lah, bisa tangkap sendiri lah seperti itu. Berarti memang bokap sampai nyokap tidak bercerai? Oh tidak. Jadi begini, kalau soal hubungan ibu dan ayah saya sampai dengan saat ini saya bisa nyatakan memang hubungannya masih suami istri. Karena menurut negara ya, karena belum bercerai nih. 2000 Jadi Ibu RS ini pernah mengupayakan untuk menceraikan ibu saya itu sebanyak 3 kali melalui PAJT, Pengadilan Agama Jakarta Timur. Waktu itu ibu saya tiba-tiba mendapat surat talak cerai daripada ayah saya, yang ditandatangani ayah saya di atas materai dan ditandatangani 2 orang saksi. Nah, yang saya pertanyakan, ini kok bisa orang tidak cakap hukum? Ya berarti orang tidak bisa mengambil tindakan hukum dong. Kok bisa tanda tangan di atas materai? Ini siapa yang buat? Ini inisiatif akal-akalan siapa ini? Kan itu pertanyaannya. Waktu itu pernah saya bawa ke media. Nanti saya tunjukkan lagi kalau ini. Saya ada semua berkasnya punya. Salinannya saya punya semua. Lalu kemudian Ibu RS menceraikan ibu saya melalui PAJT kepada ibu saya, ibu dan ayah saya itu diceraikan melalui atas nama ayah saya, namun ditolak hakim. Itu waktu itu sampai kasasi. Lucunya teman-teman, Ibu RS ini pakai kuasa hukum ternama. Namun upaya itu tidak ada yang berhasil karena pertama itu ayah saya ini tidak cakap hukum. Hasilnya ingkrah karena tidak bisa seorang yang tidak cakap hukum mengambil langkah atau tindakan hukum seperti itu, nggak bisa. Karena udah ada surat putusan pengampunannya, penetapan pengampunannya udah ada. Jadi ini memang orang tidak cakap hukum, nggak bisa dong mengambil tindakan hukum seperti apapun, bukan cerai aja Kak. Jadi dia mau melanggar hukum pun dia tidak kena hukum karena memang tidak cakap hukum seperti itu. Nanti bisa dipelajarin sendiri lah teman-teman. Lalu kemudian dicoba lagi dengan berupaya lagi atas nama Ibu Ratna Sarumpait sendiri. Tapi hasilnya juga tetap ditolak hakim karena ya nggak ada seorang mertua menceraikan menantu tuh, nggak ada, sejarahnya di Indonesia nggak ada. Akhirnya waktu Ibu RS juga masih mau coba lagi, itu sudah ingkrah, sudah ditolak oleh hakim sebelum berkas itu jadi, karena memang keputusan dari hakim mutlak yang berhak menceraikan hanya ibu saya. Ya waktu itu ibu saya nurutin dong, kalau memang maksain banget pengen cerai. Ibu saya cuma membuat tuntutan. Ibu saya minta ada kepastian hitam di atas putih bahwasanya anak-anaknya ini jelas dibiayain sampai dengan mandiri, sampai dengan dewasa semua anak-anaknya ini. Namun pihak sana keberatan katanya. Mereka beralasan nggak mau, mereka maunya semampunya. Ibu saya nggak mau kalau nggak ada jaminan seperti itu. Akhirnya ya sampai saat ini ingkrah dan memang masih suami istri sah secara negara. Kalau secara agama saya kurang paham ya, karena kan kalau agama itu kalau nggak salah saya pernah dengar kalau pisah ranjang lebih dari sekian hari atau apa bulan gitu ya kan, ada yang cerai secara apa ya? Iya nggak sih? 3 bulan ya? Itu seperti itu kan. Nah itu kan itu secara agama ya. Jadi kita ngomongin secara negara dulu. Secara negara itu masih sah suami istri seperti itu. Jadi kakak masih dengan single parent-nya. Betul. Nanti mungkin keluarga bokap untuk bertanggung jawab menangani anak-anaknya. Betul. Jadi ya ibu saya masih berjuang banting tulang ya, dari kami masih kecil-kecil sampai dengan saat ini. Saya berterima kasih banyak kepada Tuhan telah memberikan seorang malaikat pelindung seperti ibu saya,
Saya nggak kebayang kalau saya anak orang lain gimana nasib saya. Saya udah ditinggalin dari lama, saya udah gak dinafkahin juga dari lama, tapi ibu saya tetap membanting tulang, tetap semangat membesarkan anak-anaknya, bahkan adik saya sampai dengan saat ini. Namun ya sekali lagi kita tetap, proses hukum tetap berjalan, karena nggak bisa diginiin dong, nggak bisa didiemin dong. Ini kan ayah saya ada tanggung jawabnya. Kita tuh sebenarnya ngambil langkah hukum ini juga sebagai care kita loh. Ini loh nggak bisa kayak gini terus, ya. Bu Ratna, anakmu kan juga punya tanggung jawab, punya keluarga. Nah ini harus dinafkahi dan harus ya apa ya, diperhatikan dong keluarganya, seperti itu. Dan kita tidak pernah sekalipun berniat memenjarakan atau apa, enggak, karena kita buka jalur mediasi juga buka. Maksud saya gini loh, jadi kalau mau damai ayo, kalau enggak ya sudah ikuti proses hukum. Seperti apa kelanjutannya kita tinggal ikuti saja perkembangan daripada kepolisian, seperti itu.